Week dan kita akan melangkah ke pertandingan menarik antara Chelsea yang akan bertemu dengan Manchester United, dua tim yang pesakitan di match week kemarin. Bahkan Chelsea udah berlanjut, cuman baru kalah sekali. Lawan Newcastle juga kalah, juga kalah dengan cara seperti itu. Gitu kan. Lama absen dari persaingan di Liga Inggris karena ada international break, tapi kemudian juga sempat berlatih di Ireland, tapi kemudian outcome-nya sangat-sangat rusty di first half dan itu dimanfaatkan oleh Leeds yang punya momentum yang juga akan tampil di FA Cup semifinal dan Okafor tampil sebagai bintang dan juga ada kartu merah untuk Lisandro Martinez. Bagi Chelsea sendiri menuju ke laga ini Sabtu dengan Manchester United yang harus reaksi. Tentunya ini juga kesempatan bagi Liam Rosenior yang akan coba untuk memperbaiki prestasinya dengan Chelsea penuh dengan tekanan. Akan bertemu dengan Carrick yang juga coba bangkit setelah kalah dengan mungkin cara yang membuat dirinya juga kesal dengan adanya kartu merah dan juga timnya tampil sangat buruk di first half. Iya, kalau gue sih keputusan krusialnya adalah lo berani memainkan Enzo Fernandez apa enggak. Kalau lo udah settle ini dan dia akan tetap bermain, udah move on ya dari kemarin, ini bisa jadi hal yang sangat positif buat Chelsea. Lo nggak sukanya sama Enzo, tapi dia tetap menurut gua sosok terpenting di Chelsea sekarang gitu ya. Lo mau bicara lini belakang, lini tengah, lini depan, ya dia tetap menurut gue yang bisa menjadi leader, bisa menjadi pemain yang selalu membuat tim itu kesel sama Chelsea dengan segala macam gayanya dia, dan selalu bisa hadir untuk bisa mencetak gol juga di saat buntu. Jadi krusial banget nih, dia bakal main apa enggak. Kalau dia nggak main, cenderung berat ke United, tapi kalau dia main, menurut gue Chelsea has a chance untuk menang. Harpa, sudah ada beberapa setback untuk Michael Carrick gitu kan. Dan apalagi kalau kita lihat di first half bertemu dengan Leeds, ini sebenarnya derby yang sangat bergengsi dari kedua tim ini. Boleh katakan kalau bertemu City nggak boleh kalah, maka Leeds juga sama gitu kan untuk Manchester United. Tapi kemudian juga bagaimana keputusan dari Carrick nggak secepatnya misalnya mengganti pemainnya di awal babak kedua juga dipertanyakan. Beberapa setback ini, apakah ini akan mempengaruhi keputusan dari manajemen untuk iya atau tidak melanjutkan Michael Carrick dengan kekalahan dari Newcastle misalnya dan juga Leeds United? Apa derbynya kalau nanti Mawar? Rose Derby. Rose Derby. Kaget juga ya. Kalau nggak salah ini juga pertama kali Leeds menang di Old Trafford ya dari tahun 81. Iya, sudah jauh. Kaget gue tuh pagi-pagi mau keluar kota waktu itu, pas gue bangun, wih kok 2-0. Reaksinya happy banget. Happy banget karena jadi seru persaingannya. Oh, bukan gitu. yang itu. Ngebuka lagi jalan buat top 3 race ya. Iya, kalau gue kan netral gitu. Tapi menurut gue 11 pertandingan kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah, dari di bawah Michael Carrick baru kalah 2 kali dan banyak impresif yang ditampilkan oleh Michael Carrick. Dan kalah-kalahnya di sini-sini loh. Makin di awal ya. Nanti kalau di awal salah lagi, ujung salah lagi. Tapi memang jadi seru. 2 tiket Liga Champions gua rasa udah pasti lah ya milik Arsenal dan City. 3 tiket lagi itu diperebutkan 4 tim kalau nggak salah. Poinnya jadi semakin seru. Semua peluangnya mungkin hampir sama. Walaupun saat ini MU ada di peringkat 3, tapi tadi yang gue bilang poinnya tipis-tipis dan poinnya sama Villa. Villa sama Liverpool beda 2 kalau nggak salah ya. 3 poin, 3 poin dan nanti mereka masih ketemu. Seru juga nih. Jadi memang kalau kita bicara secara umum musim ini seru sih Liga Primer, terutama yang untuk juara dan juga yang peringkat 3, 4, 5. Untuk Carrick sendiri menurut gua ini datang dari fans Arsenal yang sebenarnya takut kalau gua Carrick dilanjutin karena bagus menurut gua. Seperti di awal ketika Carrick ditunjuk, gue mengatakan mungkin ya waktu itu belum ngalahin City kan, mungkin ini akan menjadi calon pelatih MU yang paling menyakinkan setelah Alex Ferguson. Waktu itu gue ngomong mungkin. Abis itu ngalahin City di Etihad kalau gue nggak salah, atau anyway ngalahin City, ngalahin MU. Kalau menurut gue sih dia pelatih yang seharusnya akan menang MU ke depan dan gue senang liatnya, beneran senang. Kenapa? Karena ada gairah lagi dari MU, dari fansnya juga, dari pemainnya juga. Dan ingat, ini bukan pemain yang didikannya si Carrick, bukan yang dia mau lah gitu. Kita nggak tahu nih. Kalau menurut gue sih manajemen kasih kesempatan dia dong, kasih kesempatan dia untuk melanjutkan 1 musim lagi setidaknya dengan pemain yang dia punya kapasitas untuk mereshuffle. Mungkin ada yang mau dijual atau dia beli.
Setelah itu baru lu lihat dan kemudian setelah setahun lu putusin oke lanjut atau enggak. Menurut gue itu seperti itu. Ya, kita akan lihat line up yang akan mungkin ditampilkan oleh William Rosinier, sebuah pertandingan yang tentunya sangat berpengaruh juga untuk dirinya coba bangkit bersama dengan Chelsea, pun juga dengan Carrick yang akan menampilkan line up yang juga berkendala karena di backline-nya dengan tambahan hukuman dari Harry Maguire sepertinya. Apakah akan opsi terbaiknya Heaven yang akan tampil di sana di backline atau Luke Shaw justru yang mendampingi Lenny Yoro? Jal, kalau lihat dengan kondisi backline United dan juga bagaimana tidak impresifnya Chelsea di beberapa laga beruntun ini di Premier League, adakah kesempatan faktor X apa sih yang bisa ditawarkan Chelsea untuk bisa mengalahkan Manchester United di Stamford Bridge? Justru faktor X yang bisa bikin Chelsea kalah di Stamford Bridge lagi nih menurut gue, yaitu faktor disiplin mereka emang udah separah itu. Kita udah tiap minggu bahas, ini bukan faktor disiplin. Kalau Barcelona, faktor yang bikin mereka red card emang cara main mereka. Alhasil back mereka banyak yang kena red card karena harus mengeluarkan diri untuk melanggar. Tapi Chelsea bukan cuma backline doang yang red card, semua lini red card. Bahkan pelatihnya waktu itu Enzo Maresca pun juga rajin red card. Jadi menurut gue ini memang ada masalah disiplin dalam tim ini, dan faktor terlalu mudanya rata-rata usia mereka itu faktor pengaruh juga. Jadi mereka kalau ada situasi yang nggak berjalan sesuai rencana, mereka di bawah tekanan, justru alhasil mereka cenderung lambat gitu untuk recovery-nya dari situasi-situasi kayak gitu. Tapi masalah pun juga ada untuk MU yang mana pemilihan lini belakang tadi sesuai yang ditanya sama Mas Adi. Gue sih lebih milih Luke Shaw untuk tampil di posisi itu ya. Bukan karena ini otak-atik, tapi justru karena dia pernah punya reputasi main di area itu juga bersama Ten Hag gitu. Berarti Jadi kirinya Mazraoui. Kirinya otak-atik Mazraoui yang bisa lebih ofensifnya lebih oke, karena Luke Shaw dulu bisa ngelakuin itu, tapi menurut gue di dalam 2 tahun ini dia lebih cocok di area yang lebih sit back aja Mas menurut gue. Jadi gue pilihan gue Luke Shaw. Tapi mungkin gak sih kalau tiba-tiba Carrick pakai back three karena tipisnya opsi gitu. Bisa opsi tuh. Bisa opsi, terlebih juga filternya dia which is Ugarte. Menurut gue pemain yang sama sekali bisa nawarin sesuatu yang bisa melindungi lini belakang gitu. Jadi Ugarte menurut gue nggak sama sekali bisa dijadi tawaran sih ya. Jadi kalau nggak bisa, jadi menurut gue mungkin opsi back three untuk jadi Siapa ya kemarin yang opsi tiba-tiba pakai back surprise. 3 ya, yang biasa back 4 ada, gue lupa kemarin. Arne Slot. Oh Lawan iya, PSG. Jadi back five. Liverpool back five. Gua rasa yang sukses kali ini tentunya adalah Daniel Farke. Oh iya. Jadi yang berubah jadi back three tapi sukses. Dan Sabto kalau lihat tadi dengan line up yang berpotensi ditampilkan oleh Carrick dan juga Rosinier, dengan juga potensi mungkin tidak adanya Kobbie Mainoo juga, ini menjadi masalah paling besar. Karena walaupun Casemiro sehebat itu, bahkan output dia di lini serang menjadi impresif, Bruno Fernandes juga bisa tampil lebih leluasa. Tapi kalau nggak ada Kobbie Mainoo, United bukanlah tim yang sama. Tadi udah Rijal sentuh bagaimana Ugarte menjadi pemain yang terus saja disorot karena buruknya penampilan dirinya. Iya, itu kan momentum ketika mereka memetik hasil-hasil bagus, itu kan karena langsung main ya bersama Casemiro. Dan itu gua akuin emang bisa jadi pairing yang salah satu yang terbaik di kita bicara 2026 gitu ya. Tapi kan gue selalu bilang ketika salah satu ditarik, mau nantinya Mainoo sama Ugarte, mau Casemiro sama Ugarte, mau di luar Casemiro sama Mainoo, itu pasti goyang lini tengah dari United, dan kebukti selalu goyang. Kemarin bukti kuat lagi, Ugarte keteteran, membuat Casemiro ikutan keteteran juga dari sisi defense. Dari offense ya dia selalu berada di posisi yang tepat untuk bisa nyamber untuk mencetak gol. Ditambah lagi Licha nggak bisa main, si Maguire nggak bisa main juga. Yoro kayaknya tadi isunya dia tampil sama Heaven. Mereka pernah main juga di back three, tapi masih ada seniornya, entah itu Maguire, entah itu Lisandro. Atau De Ligt ya? Iya, atau De Ligt gitu, dia masih mereka bisa bermain bisa oke ketika ada sosok seniornya. Nah ini kan kombinasi usia mereka 39, 119, 120, masih muda banget. Lawan City yang di belakang mungkin si Chalobah akan bisa bermain lagi. Jadi akan pasangan dengan Fofana. Lalu di tengah kalau Enzo main akan lebih stabil lagi menurut gua. Jadi ya Stamford Bridge, Chelsea dengan komposisi yang lebih ajak, United komposisinya lagi goyang nih. Apakah nanti Ugarte justru dibalik, diturunin, Bruno balik lagi, mau nggak mau gitu kan? Bruno agak sit deep lagi, dan umpan-umpannya akan lebih jauh dari lini belakang, lini tengah ke depannya gitu. Tapi kan lo punya front yang lebih oke di posisi itu gitu. Misalnya nanti Sesko tetap lo mainin di situ, tapi ada Mbumo, ada Kunya, ada Diallo, semuanya bisa bermain. Lo percayakan pada lini depan lo. Oke, tengahnya ya bantuan antara Casemiro dan juga Bruno. Mungkin itu lebih masuk akal ya ketimbang Ugarte yang kemarin juga menurut gua agak sedikit sulit, terutama di belakangnya yang dipertanyakan juga Heaven dengan Yoro itu. Jadi ya dari sisi komposisi aja
kayaknya berat buat United menurut gue ya. Di game Gue ini. namanya kalau soal lini depan nih pemimpinnya antara apa kepercayaan lagi ke Sesko, karena kan di awal Carrick datang kita tahu Sesko sulit untuk tembus tim utama gitu. Tapi setelah lawan Everton dia mencetak gol, akhirnya dapat reward, dan dia katanya juga attitude di latihan juga bagus, akhirnya dapat reward dari Carrick jadi tempat striker utama. Tapi lihat penampilannya 2 pertandingan terakhir menurut gua agak membingungkan juga, performanya menurun lagi. Jadi gue setuju sama line up yang ditunjukkan, kayaknya ini udah kembali ke opsi mainin lagi striker-striker yang lebih mobile, Mbeumo di area depan dan Amat digeser ke area kanan. Kalau semuanya tersedia menurut gue Tapi harus Amat juga kemarin starter. juga jelek tuh di kanan. Mbeumo harus Menurut starter gua, mungkin ya. Mbeumo ya. menurut gue pembeda Mas. Kalau Amat dan juga Mbeumo secara bersamaan dari awal, menurut gue itu pembeda karena menurut gue di impact lawan City pun juga bagus, impact lawan Arsenal juga bagus. Menurut gue Sesko layak untuk diparkir lagi dulu sih di pertandingan hari ini. Kalau Mbeumo ini kan perannya agak beda jadinya ya. Mobile Mungkin ya di awal mungkin kita berpikir peran dia akan sama ketika Walaupun seperti berapa di pertandingan turun ini dia ya. Apa? Berapa pertandingan agak Semuanya turun ya. Mbeumo Mbeumo ya. Tapi kemarin pas dan man dia yang menjadi Iya, spark pas Iya, mainnya dia. kadang-kadang memang kalau kita lihat ekspektasi ketika dia dari Brentford ya. Brentford ya. Itu kan nggak mirip kan, di Brentford kan dia memang menjadi goal getter bersama Wisa. Tapi di sini dalam ya oke lah, memang dia sempat turun, tapi peran dia kadang-kadang juga kita perannya nggak kelihatan kan, melebar, narik pemain segala macem. Dan tadi juga soal Ugarte dan Bruno Fernandes, kalau buat gua sama Rizal juga, gue setuju sama line up ini karena Bruno yang memang dari awal kita lihat masalahnya ketika ditarik ke belakang kan selalu gitu kan. Ya udah dia biarin aja yang udah oke jangan dirubah. Nah, tinggal tengahnya. Terserah lu mau pakai siapa. Jadi jangan lu selesaikan satu masalah lu menimbulkan 2 masalah gitu. Itu sih. Ya kalau lini belakang memang mungkin akan jadi satu titik lemah dengan gak adanya Maguire, meskipun Chelsea juga sepanjang musim ini menurut gua nggak terlalu impresif ngeliat mainnya. Oke lah dia cetak golnya banyak, bisa sekarang di peringkat 5 atau 6 whatever lah. Cuman gua nggak ngelihat semenyakinkan even kayak Aston Villa. Gua lebih melihat Aston Villa mainnya lebih meyakinkan. Jadi walaupun untuk ini sih gua nggak tahu ya. Gua memprediksi mungkin lebih adil hasilnya imbang kalau prediksi. Oke, prediksi draw ya. Imbang ya kalau Oke, menurut gua. Rizal, Biasanya prediksinya. ini game chaotic banget sih. Terakhir ada red card cepet, habis itu dibalas red card juga. Tapi gue ngerasa urgensinya lebih ada di MU untuk sekarang. Untuk bisa amanin gap peringkat, at least sejatuh-jatuhnya MU harus bisa kejar di peringkat 5. Karena ini kan lawan peringkat 6 si Chelsea. Kalau MU bisa menang di sini, menurut gue advantage-nya bakal lebih besar dan mereka butuh nafas dan squad mereka rontok. Jadi gue rasa MU hasil apapun selain kalah, ini hasilnya positif buat MU. Sabto, Alejandro Garnacho derby. Tapi dirinya mungkin nggak terlibat. Lebih sibuk Derbynya di dia. sosial media, ngapus-ngapusin Derbynya semua. dia. Iya, makanya. Prediksi Sabto di Stamford Bridge, Chelsea apakah ada peluang untuk bisa mengalahkan Manchester United? Ada. Ada ya? Ada. Karena ya tadi komposisi timpangnya United tuh akan mempengaruhi terutama Maino dan juga Maguire dan Licha dan De Ligt gitu. Maksudnya too raw lini belakang, lini tengah juga kehilangan kestabilan begitu nggak ada Maino. Jadi itu bisa dimanfaatin oleh City dengan Caicedo, dengan Cole Palmer, dengan Enzo, Estevao kayak yang main di sisi kanan, João Pedro Neto, semuanya punya peluang untuk ngancam United asal nggak kena kartu merah di awal ya. Itu menjadi kebodohan juga sih kalau kayak gitu. Oke, kembali sebuah laga seru di match week kali ini di Premier League di hari Sabtu ya, late kick-off yang akan berlangsung di Stamford Bridge juga menentukan untuk bisa menjadi siapa nih yang bisa finish di peringkat ketiga, karena walaupun sempat meyakinkan Manchester United sudah mulai agak terganggu dengan kekalahan kemarin dari Leeds dan Chelsea coba bangkit setelah berturut-turut takluk juga di Premier League. Kita nantikan siapa yang akan unggul di Stamford Bridge dan berikutnya ada saweran sebelum menutup show kita di hari ini, Palace Till I Die. Selalu nih dia. Selamat datang Selalu nih untuk Coventry dan Frank Lampard ke Premier League. Dan Asik. Frank Lampard ini Emang udah seal deh? Apa? Udah seal. Dan Frank Lampard di link dengan job di Bournemouth. Sama juga dengan McKenna, karena Andoni Iraola Akan ke Arsenal. Oh enggak. Iya, dan Mikel Arteta akan ke Manchester City. Yang menarik juga nih kan Coventry promosi ya. Ya. Ini di peringkat 2 ini Ipswich Town juga punya peluang untuk promosi otomatis kan, kita tahu di sana ada Elkan Baggett kan. Dan berapa kali mereka atau dia udah masuk line up atau DSP tapi memang belum rezeki untuk main dapat minute play. Siapa tahu promosi dan siapa tahu dia Dimainkan bisa McKenna mencicipi akan jadi pemain berarti Indonesia pertama ya. Asik. Dan Premier Siapa League. tahu. Ya. Sama kalau soal Lampard dan Coventry ada kesamaan di Premier League dan juga di Championship. Yang mana kalau Arsenal bisa ada di puncak klasemen, faktor set piece adalah yang terbanyak, begitu pula dengan Coventry. Mereka tim yang dominan dengan set piece dan itu yang bikin mereka beda dengan pesaing-pesaing terdekatnya. Gol set piece dominannya super banget dibandingkan yang lain. Itulah pentingnya set piece di Premier League musim ini. Betul. Itulah akhir dari show kita di hari Jumat dengan kita
berkonsentrasi untuk persaingan-persaingan di akhir pekan, apalagi tentunya ini pekan menentukan run in menuju ke title bagi Arsenal yang akan ditantang oleh Manchester City di Etihad Stadium, menjadi rangkaian dari laga-laga yang sangat-sangat menegangkan dari Premier League. Sebelumnya early kick-off Merseyside Derby. Liverpool Everton akan bertemu juga. Ini sangat luar biasa, laga back to back di hari Minggu. Sebelumnya di hari Sabtu late kick-off-nya Chelsea bertemu dengan Manchester United, dan juga ada Tottenham yang akan bertemu dengan Brighton. Ini bahaya untuk De Zerbi. Prospek serem ini. Nonton timnya ya. Mantan tim dengan kondisi saat ini juga akan menjadi laga yang patut kita perhatikan. Oke, terima kasih banyak JM Team yang sudah bersama dengan kita dari awal hingga akhir dari show kita di hari Jumat. Terima kasih juga untuk GeForce yang sudah menjadi sponsor kita tentunya. Terima kasih untuk para pandit yang hadir untuk mengantar kita ke pekan menegangkan dari title run-in di Premier League. Dan jangan lupa untuk saksikan klip dari DPI di YouTube channel kita, dan juga ada tambahannya lagi, yaitu nonton program JMTV Road to Hajatan Bola Dunia seperti Diagnosa Bola dengan Dr. Tirta yang akan ada besok. Jangan sampai dilewatkan. Kita ketemu lagi di hari Senin.